Kitab Suci Perjanjian Lama Kelas 10 Pendidikan Agama Katolik. Halo anak-anak, selamat datang di pelajaran agama Katolik di kelas 10. Bersama saya, Ibu Fisher Paulina Diu, SPD di SMK Negeri 7 Samarinda. Dari pengalaman, suatu bangsa mempunyai keyakinan bahwa isi alam berasal dari Tuhan dan segala yang jahat berasal dari si jahat. Keyakinan TSB diwariskan kepada anak cucu dalam bentuk cerita agar mudah diingat dan dimengerti. Kepercayaan bahwa manusia berasal dari Tuhan menjadi keyakinan yang teguh dari suku bangsa. Isi pokok penting kutipan Kitab Suci Perjanjian Lama, Ket 2:7-9, pukul 18:21-23. Tuhan menjadikan manusia pria dan wanita. Isi, pesan dari teks TSB. A. Manusia, pria dan wanita, diciptakan Tuhan. B. Pria dan wanita diciptakan untuk bersatu dan saling melengkapi. C. Pria dan wanita memiliki derajat yang sama. Proses terjadinya Kitab Suci Perjanjian Lama. 1. Tahun 1800 sampai tahun 1600 SM, zaman bapak-bapak bangsa, Abraham, Ishak, Yakub. Awal sejarah bangsa Israel mulai dengan panggilan Abraham, kisah Yakub. 2. Tahun 1600 sampai tahun 1225 SM, kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir sampai Perjanjian Sinai. Disampaikan secara lisan. 3. Tahun 1225 sampai tahun 1030 SM, perebutan tanah Kanaan sebagai tanah terjanji. Bangsa Israel dipimpin oleh tokoh-tokoh yang disebut hakim. 4. Tahun 1030 sampai 930 SM, periode raja-raja, Raja Saul, Daud, Salomo. Bagian-bagian Kitab Suci Perjanjian Lama mulai ditulis. 5. 930 sampai 722 SM, bangsa Israel pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Utara, Israel, dan Selatan, Yuda. Penulisan Perjanjian Lama diteruskan. 6. 722 sampai 587 SM. Kerajaan Israel jatuh. Penulisan kisah bapak-bapak bangsa, pewartaan para nabi, kitab sejarah bangsa Israel, kitab Mazmur dan Amsal mulai ditulis. 7. 586 sampai 539 SM. Zaman pembuangan Babilonia, lanjutan penulisan kitab sejarah, kitab ratapan dan kitab imamat. 8. 538 sampai 200 SM, zaman sesudah pembuangan Babilonia, penulisan kelima kitab Taurat, Yosua, Hakim-Hakim, 1 sampai 2 Samuel, Raja-Raja, kitab para nabi dan Mazmur. 9. 200 sampai 1 SM, kitab Daniel, Ester, Yudit, Tobit, 1 sampai 2 Makabe, Sirah dan kebijakan Salomo. Kesimpulan, penulisan Kitab Suci Perjanjian Lama membutuhkan waktu lama dengan proses yang panjang sejak tahun 1800 sampai 1 SM, kanon Kitab Suci, daftar kitab-kitab yang diterima oleh orang-orang Yahudi sebagai kitab suci. Orang Yahudi hanya menerima kitab suci yang ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan yang ditulis dalam bahasa Yunani tidak. Ada 39 kitab yang diterima sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma iman mereka. Sedangkan Gereja Katolik mengakui juga 7 kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani sebagai kitab suci. Kitab-kitab ini disebut Deuterokanonika, yaitu 1. Makabe, 2. Sirah, 3. Kebijaksanaan, 4. Yudit, 5. Tobit, 6. Baruh, 7. Surat, Ratapan, Yeremia, dan tambahan kitab Daniel dan Ester. Pengelompokan Kitab Suci Perjanjian Lama. Jadi Gereja Katolik mengaku 46 kitab dalam Perjanjian Lama, sedangkan Gereja Protestan mengikuti orang Yahudi, hanya mengakui 39 kitab. Tugas 1. Jelaskan pesan Kitab Suci, Ket 2:7-9, pukul 18:21-23,
dalam kaitannya dengan terbentuknya iman bangsa Israel yang diwariskan kepada anak cucu. Apa isi kitab suci Perjanjian Lama secara umum? Tulislah pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama, 4 kelompok. Apa itu kanon kitab suci Perjanjian Lama? Apa itu kitab Deuterokanonika dan tulislah contohnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you for being here with me.